Insyaallah sebentar akan ada majelis, yaitu ceramah atau pembicaraan tentang pentingnya iman dan pentingnya usaha atas iman. Maka insyaallah semua bersedia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dalam diri seorang hamba ini, dalam diri manusia ini adalah perkara iman. Apabila manusia ini mempunyai iman yang betul, walaupun sekecil zarah, kecil, tidak nampak. Kalau tidak memakai daripada alat yang zarah ini bisa terlihat apabila kita memakai alat. Maka begitu pun iman hadirin, walaupun sekecil zarah yang kita miliki, iman ini tapi sempurna hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang luasnya 10 kali lipat ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Iman yang sempurna walaupun kecil, tidak bercampur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang luasnya 10 kali 10. Walaupun besar iman kita tapi cacat, tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan, tidak ada yang lain selain Allah di hati kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja, kapan saja kita selalu bicara Allah, Allah yang kuasa, selain daripada Allah dikuasai, yang menciptakan Allah, selain daripada Allah diciptakan, yang memberi rezeki Allah, selain daripada Allah diberi rezeki. Selalu kita mau cerita, bicara pada siapa? Pada diri kita, kepada keluarga kita, keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Kita senantiasa mengagungkan Allah, membicarakan Allah, kehebatannya Allah, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena kita terlalu sibuk membicarakan kehebatan-kehebatan makhluk sehingga lupa membicarakan kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi ini ada majelis. Majelis apa itu hadirin? Majelis yang membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini hadirin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki iman. Manusia ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memiliki iman. Tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Manusia ini yang Allah pandang hanya imannya saja.
tidak memandang tubuh kita, ketampanan kita, tapi Allah akan memandang iman kita. Walaupun orang miskin, kalau ada iman dalam hatinya, maka dia tetap mulia. Meskipun orang kaya, kalau tidak ada iman dalam hatinya, dia akan hina. Sebagaimana yang terjadi sebelum kita ini, seorang raja akan mulia kalau ada iman dalam hatinya. Seperti Raja Salomon, Raja Sulaiman, King Salomon. Aremi petugasna, Allahu Akbar. Remi, tapi apa nanti kurang nih? Ya, kita lanjut saja. Tapi hadirin, raja juga bisa hina ini kalau tidak menggunakan waktunya, tidak menggunakan hidupnya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu contohnya? Firaun laknatullahi alaihi. Seorang raja berkuasa, Pak. Apa kelebihannya itu Raja Firaun laknatullahi alaihi? Dia tidak mau makan kalau rakyatnya ini tidak makan dulu. Jadi Firaun itu peduli sama rakyatnya, tapi persoalan makan saja. Salah. Nih Pasri. Pak, oh gitu mah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak memberikan kita keseluruhan dari dunia sehingga ada terlambat ini banyak, bukan terlambat sedikit. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun lambat, tapi kita sudah niat akan sampai, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ini kita pasti kita akan sampai. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya kuasa apa sedikit pun, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya. Maka jemaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas perkara ini kita harus yakini hadirin yang mulia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan seluruh umat manusia ada dalam amal agama yang sempurna sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diatur, kemudian segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita biasanya sering tidak tahu, sering menyalahkan sana sini. Namun hadirin yang mulia, sesungguhnya itu semua akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu yakini hadirin yang mulia, sedikit pun kita ini tidak berkuasa, sedikit pun tidak ada kekuasaan kita hadirin yang mulia. Yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah takbir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, walaupun itu sekedar apa saja. Maka jemaah takbir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
Mari kita Oh iya. Mari kita senantiasa mensyukuri waktu-waktu yang amat sedikit ini, yang sisa-sisa waktu kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanfaatkan walaupun sedikit. Hadirin yang mulia, apa itu? Kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mensyukuri atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa meningkatkan daripada kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memperbaiki amalan kita. Inilah kata ulama, itulah syukur yang sesungguhnya. Apabila kita ini senantiasa memanfaatkan waktu kita ini yang walaupun sedikit, tapi kita manfaatkan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pekerjaan apapun, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pekerjaan apa yang menghasilkan untuk dunia kita niatkan karena Allah, maka insyaallah Allah akan balas kita. Maka jamaah takbir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, doa ini adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Maka kita memperbanyak doa ini untuk apa? Untuk minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita handalkan daripada sedekah, maka amalan-amalan itu tanpa ada doa, maka biasanya ini agak lambat hadirin itu. Maka jamaah takdir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berkumpul di tempat ini guna untuk saling memberikan, saling mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat nanti akan selama-lamanya. Betul lah. Dunia ini hadirin yang mulia hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal hadirin yang mulia. Dunia ini kata ulama sedikit saja dunia ini hadirin yang mulia untuk kita singgah sebentar. Kalau kita ibaratkan hadirin yang mulia, kita ke pinggir laut, kita celupkan tangan kita ke dalam air dan kita angkat jari kita itu, kita lihat yang menetes itu, itulah dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus maka jamaah takdir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin nilai yang sempat kami sampaikan dan kata kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat Sebentar. Maka hadirin yang mulia, lebih pentingnya kita ketahui bersama sebentar setelah sholat maghrib akan ada pembicaraan tentang pentingnya iman, tentang pentingnya agama atas seluruh umat manusia. Maka kita semua siap ambil bagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu mata lah